Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bangkapos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Nah, di Dialog Ruang Tengah kali ini kami menghadirkan tamu yang sangat spesial, narasumber kami. Ini kali pertama mereka kesini ya. Ada siapa? Yang pertama saya perkenalkan, di sebelah saya sudah ada Ibu Yiyi. Ya, siap. Ibu Yiyi ini merupakan sekretaris Badan Pengurus Amor ya Bu ya. Betul. Apa itu nanti biar Bu Yiyi jelaskan sama teman-teman yang lain. Kemudian di sebelah Bu Yiyi ada Bang Rodi Afriniko. Yep. Oke, Bang Rodi ini merupakan ketua Genpro ya Bang Yeah. ya. Tuh bajunya lihat tuh keren. Genpro Bangka Belitung. Oke. Di sebelahnya ada Bang Hamdan. Oke, Bang Hamdan ini merupakan sekjennya Genpro. Iya, betul. Nah, sebenarnya pemirsa Bangkapos kalau Bu Yiyi sama Bang Hamdan, udah pernah ngobrol ya kita ya. Gimana, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Luar biasa. sehat. Nah, kalau sama Bang Rodi kali pertama ya Bang ya iya, kita betul. ngobrol. Bang Rodi mungkin bisa disapa dulu pemirsa Bangkapos. Assalamualaikum, selamat pagi nih pemirsa Bangkapos. Alhamdulillah senang pada pagi hari ini kami bertiga bisa hadir menyapa pemirsa Bangkapos untuk sharing dengan pemirsa semua terkait dengan agenda dan kegiatan yang kita lakukan selama ini. Bahagialah rasanya pagi hari ini bisa hadir di sini bersama orang-orang hebat lah gitu. Wah, terima kasih banyak loh Bang. Abang juga sudah menyempatkan hadir ke sini luar biasa ya. Bang, hari ini tema yang akan kita bahas luar biasa, judulnya Kontribusi Nyata Genpro Bangka Belitung sebagai komunitas pemberdaya UMKM terbesar di Bangka Belitung. Masya Allah. Temanya nih, berat ini temanya. Aduh, tapi untuk awalnya mungkin Bang boleh dibuka dulu sebenarnya Genpro itu apa sih Bang? Mungkin memang udah lama nih, cuman kan belum familiar di kuping pemirsa Bangkapos. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bang, Genpro itu apa Bang? Baik, terima kasih nih Mbak Rizky. Jadi Siap. pemirsa Bangkapos, salam kenal, saya Rodi Afriniko, Ketua Genpro Bangka Belitung. Secara umum Genpro Bangka Belitung ini sudah hadir di Bangka Belitung itu sejak tahun 2015 gitu kan. Kemudian berjalan, kita baru menggawangi Genpro itu sejak 2019 ya Dan ya? 2019 kita membersamai Genpro, tapi pemberdayaan yang kami lakukan tuh 2016 itu sudah jalan. Tapi dengan bendera yang berbeda, namanya Serikat Saudagar Nusantara. Nah, sejak 2019 kami menggawangi Genpro itu dari mulai bertujuh orang. 7 orang, saya, Hamdan, ada Pak Bendahara. Kami komunitas kecil aja lah gitu, 7 orang. Tapi mimpi kami memang pengen melakukan aktivitas pemberdayaan pada pelaku UMKM. Dan ini tidak mudah, karena dulu awalnya itu ramai yang bergabung bersama kita. Dan kita pun sempat shock, sempat berhenti ya Dan ya. Kami sempat berhenti untuk melakukan pemberdayaan UMKM ini sekitar lebih kurang 3-6 bulan waktu itu. Karena kita mulai dari 2016 sampai 2019, rasanya kok ini berat sekali lah mendorong teman-teman untuk maju lah gitu kan. Kita sempat berhenti ya Dan ya. Pas kita berhenti, banyak UMKM nanya, Bang Rodi kok berhenti? Kami kangen, kami rindu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kan. Alhamdulillah ngomong, Bang, ayolah Bang kita mulai lagi lah. Mau 1, 2, 3 orang ikut aja, nggak apa-apa lah Bang, yang penting kita kerjain. Beliau lah yang mendorong kami untuk bangkit lagi, ayo, kalau gitu ayolah kita mulai Dan. Kami mulai bertujuh. Kami mulai bertujuh, kemudian jalan. 7 orang tuh jalan, kita bikin namanya sharing bisnis pertama, sharing bisnis kedua, ketiga. Alhamdulillah pelan-pelan bertambah. Ternyata memang kekuatan visi tadi itu yang mendorong kita untuk terus bergerak nih organisasi ini. Karena memang sejak awal organisasi ini punya visi edukasi. Bagaimana mendidik, mengajarin teman-teman agar memiliki bisnis dan dikelola secara benar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha ini. Jadi teman-teman ini kalau sudah dididik, diajarin, mereka jalanin bisnis, jangan dibiarin sendiri, harus didampingin. Betul. Bahkan bahasa kami lebih close, Mbak Rizky, namanya ditemenin. Oh iya betul. Kalau didampingan agak gimana, tapi kalau ditemenin kan, ayo Berjalan gitu. bersama, Berjalan bareng-bareng bersama gitu ya. kan. Oke. Sesuai dengan tagline kita, tumbuh dan besar bersama gitu kan. Wah, Kemudian yang ketiga, setelah kita jarin, kita dampingin, ternyata teman-teman ini butuh tempat untuk menjual produk mereka atau untuk mempromosikan produk mereka. Maka kita buatlah namanya program kita tuh, visi kita tuh kita menciptakan atau menghadirkan kanal penjualan. Nah, atas niat inilah kita mencoba untuk mencari beberapa titik di Kota Pangkal Pinang, di mana lokasi yang pas untuk teman-teman untuk jualan. Ini juga berlaku buat teman-teman yang sudah punya outlet. Karena bagi kami, kanal penjualan itu bukan hanya untuk jualan produk saja, tapi bagaimana mempromosikan produk kita ini, memperkenalkan produk kita ini kepada nge-branding produk kita ini kepada masyarakat, sehingga mereka merasa tahu dan kita sampaikan kita jualan di sini tapi outlet kita di sana. Atau kalau dia belum punya outlet,
minimal dia sudah punya tempat dulu untuk mengaktualisasikan produknya. Betul. Dia bisa kasih IG-nya, nomor teleponnya kalau mau pesan. Kalau mau pesan kemana Kayak gitu. Nah, harapan kita tentu lambat laun dia punya outlet sendiri gitu. Nah, ternyata alhamdulillah 3 ini mendorong orang untuk bergabung ke GamePro. Dan alhamdulillah salah satu buahnya yang digawangi oleh Mbak Yi dan kawan-kawan, namanya Festival Ahad Murni UMKM. Jadi program yang kami gawangi udah hampir 5 tahun ini, ternyata alhamdulillah dari bertujuh sekarang member kita udah 500. Waduh. Dan ini aktif berjualan, dan setiap hari mereka beraktivitas dan kita semampu kita dukung. Dan alhamdulillah hari ini kita banyak pihak ya, dan yang untuk kita mengajak mereka untuk berkolaborasi untuk membangun bagaimana UMKM Bangka Belitung ini, Pangkal Pinang khususnya, untuk terus tumbuh dan optimis di tengah kondisi ekonomi bagaimanapun. Betul. Karena kalau kita bersama, rasanya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan gitu ya. Betul. Gitu. Tapi saya penasaran nih sama cerita Bang Rodi tadi ya. Bang sempet off katanya. Itu kenapa? Sempet down itu apa masalahnya? Ya mungkin Hamdan lah cerita di karena itu memang sebenarnya kita nggak mau off ya, Dan. Tapi karena kita tuh merasa gimana ya, kayak nggak berhasil kita tuh rasanya gitu kan. Udah mendampingi. Nggak berhasilnya di bagian mananya, Bang? Apakah tidak ada UMKM yang pengen bergabung atau? Nggak ada UMKM yang tumbuh dengan apa yang kita lakukan itu. Akhirnya down sendiri. Ya, mereka ngikutin kita pun, yang ngikutin acara cek kita juga jumlahnya semakin lemah, semakin turun. Gitu kan. Kemudian animonya juga turun juga. Jadi ya udahlah, kalau gitu kita bangunlah bisnis kita masing-masing aja lah gitu, gitu kan. Akhirnya tumbuh perasaan itu ya. Gitu. Nah, ternyata banyak UMKM itu yang ngerusuh saya, ngerusuh Hamdan. Ternyata waktu tidak jalan malah mereka nyariin. Rindu mereka ya, Dan. Iya. Mungkin karena kegiatan-kegiatan itu ya yang selalu diselenggarakan sama GenPro kali ya. Ya, kami terutama kan makasih lah dengan beberapa pihak hotel di Bangka Belitung yang 2016 sampai 2019 itu mendukung kegiatan kita dengan menggratiskan semua biaya-biaya ruangan segala macam itu. Kita sebut aja lah namanya, Bangka City Hotel. Ya, kita terima kasih banyak karena pada FI era itu ya, Ibu Sumi dan kawan-kawan. Setelah banyak yang nanya-nanya tuh akhirnya kita bangkitin lagi. Dan alhamdulillah hari ini, Dan ya, contoh konkretnya kami shock lah. Ini produk nyata dari seluruh kegiatan yang kita lakukan juga, usaha kami juga beberapa teman-teman. Ternyata sepanjang hampir 10 tahun kita melakukan pemberdayaan itu, lumayan banyak yang usahanya bertumbuh. Dan indikatornya sederhana saja. Pertama, dia tidak punya outlet jadi punya outlet. Karyawan yang nggak ada dia jadi punya karyawan. Produksinya dikit dulu sekarang banyak. Itu minimal indikator, dan alhamdulillah itu hari ini banyak. Jadi ini soalnya menjadi amal jariah lah buat teman-teman pengurus yang telah berjuangkan itu. Dan hari ini kami tidak cukup dengan itu. Kita harus melakukan lompatan. Makanya kita punya program inkubasi, business development. Jadi setelah mereka tumbuh dan besar, sekarang kita harus melakukan lompatan. Mereka ini harus kalau bisa lebih hebat lagi nanti ke depannya gitu. Harus naik kelas ya, berarti. Harus naik kelas, bahasa kami seperti itu. Bang, tapi dari anggota 7 ya, ini luar biasa loh ceritanya. Dari 7 ke 500 itu kan nggak mudah ya, pasti ada rintangan, hal-hal yang harus dihadapi. Apa Bang, hal terberat yang waktu Abang dari 7 naikin ke 500 itu apa yang pernah Abang alami, Bang? Jadi memang berat ya. Jadi tarik nafasnya panjang ya. Kalau saya sering ngomong dengan teman-teman ya, tidak ada yang melawan ketulusan gitu kan. Jadi kalau kita nolong orang tuh tulus untuk dia tumbuh dan maju, orang akan ngikutin kita gitu kan, akan bergabung dengan kita. Karena kami dari awal seluruh kegiatan yang kita lakukan itu kami tidak pernah mengambil uang untuk dari UMKM. Apapun jenisnya itu kita kan nggak pernah ngambil uang. Kalau nggak ada uang gimana programnya jalan ini? Uang kita itu dari kita, uang kita itu dari bisnis kita. Jadi kita punya bisnis nih. Jadi untuk seluruh kegiatan itu dari bisnis kita. Nah, berjalannya waktu tentu ada penghasilan dari organisasi ini sendiri gitu kan. Nah, itulah yang kemudian menghidupi organisasi. Tapi dari awal ya mohon maaf, memang kami yang modalin gitu kan. Memang kami yang support semuanya gitu. Jadi menggunakan modal sendiri. Modal sendiri, baik sendiri. Dan itu pasti terbatas dong ya? Terbatas. Nah, kalau kami punya prinsip, kegiatan itu ibarat jantung ya. Jantung itu menyatakan orang itu masih hidup gitu. Jadi organisasi yang punya detak jantung berdenyut terus-menerus, dia akan hidup gitu. Walaupun kecil. Nah, itu yang prinsip yang kami usung. Di organisasi yang hidup dengan berkegiatan, orang lain akan bergabung bersama kita. Kalau bahasa sederhananya, jangan paksakan kupu-kupu untuk hadir ke dalam sebuah taman. Tapi bangunlah, buatlah, tanamlah bunga-bunga yang indah. Biar mereka yang masuk sendiri. Kupu-kupu itu akan datang sendiri.
Ya. Itu yang kita Filosofinya. filosofi yang kita dukung hari ini. Hari ini malah kami yang kayaknya paling Kewalahan. viral hari ini di Bangka Belitung kita. Alhamdulillah. Karena tamannya sudah banyak Masya Allah. bunga-bunga gitu. Jadi tiba-tiba langsung banyak yang pengen Banyak banget, daftar. banyak banget. Iya. Tapi kalau itu penerimaannya gimana sih Bang? Kalau misalkan pengen bergabung ke Genpro itu bebas-bebas aja atau Sebenarnya bebas aja. seperti apa, ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi? Sebenarnya bebas. Pokoknya yang jelas semua orang yang memiliki usaha itu bebas bergabung di Genpro. Ada batas usianya tidak? Tidak ada batas usia. Oh. Jadi Genpro itulah. Jadi kita menaungi emak-emak, bibi, semua Dan anak muda, anak Iya, muda iya, juga. iya. Muda. Silakan bergabung dengan kami. Ayo kita belajar dan tumbuh bersama gitu kan. Iya. Salah satu yang membuat orang bergabung di Genpro hari ini adalah mereka beranggapan bahwa sampai hari ini satu-satunya komunitas bisnis usaha yang paling aktif dan benar-benar pure mendampingi dan bersama UMKM itu baru kami lah, rasanya seperti itu, perasaan mereka ya, dan kami merasakan seperti itu yang membuat orang untuk bergabung. Dan kami tidak membedakan usaha baru, usaha lama, usaha bagus, usaha kecil, enggak, semuanya kita perlakukan dengan cara yang sama, dan apa yang kita perlu support, ayo sampaikan, kita support gitu. Jadi pada akhirnya seseorang yang tidak merasa sendiri, dia akan bersama-sama, dia akan menceritakan pada orang lain. Kami di Genpro itu nggak sendiri, dibantuin sama teman-teman yang lain, dia akhirnya maju. Terkadang orang malas atau enggan untuk berwirausaha tuh karena dia sendiri. Tapi ketika ada orang teman, akhirnya dia merasakan ada orang sepenanggungan sama saya kan gitu. Oh ternyata ada yang mirip-mirip Sama-sama. saya Oh, juga enggak, ya gitu. gitu. Jadi Jalannya makin nggak semangat sendiri. dong Makin berarti semangat. dia. Nggak Bahasa merasa kitanya sendirian. tuh bukan aku aja yang kecil, masih banyak yang masih kecil. Iya, gitu. Betul-betul. Dan di situ juga pasti ada contoh gedenya juga kan, biar Ada, mereka juga ada. semakin Ada. semangat Nah, dong. alhamdulillah memang ada contoh-contoh di beberapa teman-teman kita juga ada contoh Banyak brand besar itu juga sekarang Betul, masuk ke betul. Genpro. masuk ke Genpro. Luar biasa lah pokoknya, Masya Allah. Iya, Jadi betul. kalau teman-teman tidak tulus, tidak berlapang dada dan tidak gas terus, ya kita akan berhenti sebelum sampai gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini dengan lapang dada, dengan semangat, dan tentu kita juga belajar nih Mbak Rizky, Rodi belajar, Mas Hamdan belajar, Mas Nugoro belajar, kita juga belajar tentang bisnis ini keluar, sehingga ada yang kita beri ke teman-teman gitu dan Oh, gitu. iya. Dan kita belajarnya bayar dengan teman-teman, kita kasih gratis atau free atau berbayar pun sangat murah sekali. Sebenarnya ini Genpro kayaknya tuh ini program bersedekah ya. Program dari sosial. ya dari awal dari tadi nggak ada nih ngomong-ngomong biaya ya, tidak ada Iya. biaya ini biaya itu semuanya free gratis ya. Luar biasa. Iya, selagi Rodi. tidak ada yang minta dana itu, ya kita mau gratisin. Kayak di Amor itu kalau tidak ada ini, kita akan gratisin. Tapi kami bilang sama teman-teman, inilah saatnya kita berkontribusi untuk Pangkal Pinang, negeri kita, daerah kita, yang telah memberikan seluas-luasnya tempat untuk kita berdagang. Makanya saatnya kita beri kontribusi untuk pemerintah berupa PAD dari lapak-lapak yang kita itu. Dan tadi sebenarnya aku sudah ngobrol juga nih sama teman-teman dari Genpro. Memang biayanya sangat kecil sekali ya. Sebutin aja 15.000 gitu. 15.000 doang. Ya ampun Iya. Bang, itu mah kayak kita bayar parkir ya. Iya. Jadi bener sih kalau tagline yang tadi dibilang memang teman-teman semua pengen membantu aja ya, pure tulus Betul, gitu. Iya. Insya Allah. Tapi Bang tadi salah satu disebutin memberikan edukasi kepada UMKM yang baru maupun yang udah lama. Iya. Itu kegiatannya biasanya per bulan sekali atau seperti apa Bang? Untuk nanti edukasi sendiri bisa diberikan. Mas Hamdan, Mas Boleh. Sekjen. Boleh, Oke, Bang Hamdan. saya bantu jelasin, Mbak. Jadi salah satu program utama kita, ibarat jati dirinya Genpro itu sebenarnya di edukasi dan spesifiknya di edukasi wirausaha atau edukasi bisnis. Nah, itu ada bermacam-macam program sebenarnya yang berkaitan dengan edukasi itu. Siap. Pertama, yang paling mudah itu memang dan paling banyak pesertanya itu sharing bisnis. Sharing bisnis sederhananya ya sharing, berbagi antara pelaku usaha yang memang sudah berpengalaman atau lebih dulu daripada kita. Nah, itu kita minta tolong untuk sharing ilmunya atau sharing pengalamannya. Nah, kita yang lain mendengarkan. Gitu. Nah, jadi ada pola itu berganti-ganti atau bergiliran. Dan itu biasanya kita laksanakan 1 bulan atau 2 bulan sekali. Tapi sekarang ini kita usahakan 1 bulan sekali. Rutin ya berarti Rutin, ya. gitu, rutin. Nah, dulu sharing bisnis itu yang memang paling awal kita lakuin ya Bang ya. Yang paling rutin kita lakuin. Itu kita mau pesertanya 3, itu ya tetap jalan. Tetap ada spanduk gitu. Luar biasa. Satu. Ya, emang. Dulu kita kayaknya dan tempatnya itu memang yang penting kondusif dah. Gitu, yang penting kondusif. Kala itu kayaknya kita pernah di
Stan Mudo pernah di Stan Mudo. Itu Stan Mudo itu kan kecil dia. Gitu. Parkir aja kita ini dimarahin sama orang yang lewat di situ gitu. Nah, itu kita ada sharing bisnis di situ. Itu ada kayak 5-4 edisi di sana. Itu baru Dengan anggota berapa waktu itu yang anggota datang? tuh baru Berpuluhan. belasan puluhan lah. Belasan puluhan lah. Belasan puluhan ketika itu. Belum banyak. Nah, tapi ya kita lakuin lah. Dan tapi justru kelebihannya yang dulu-dulu itu intim banget dengan pematerinya. Gitu. Karena bisa langsung nanya macam-macam gitu. Iya, Terus iya. kemudian tips-trik bisnis yang kadang itu agak-agak private gitu kan. Nggak sempat disampaikan ke publik, itu bisa diceritain di situ. Nah, itu kelebihannya sharing bisnis kala itu ya. Nah, terus makin lama makin kesini peminatnya makin banyak. Itu ya kita selenggarakan di kafe-kafe. Itu kafe-kafe, terus kemudian juga beberapa kali juga di hotel kita selenggarakan. Hanya memang kita mungkin secara publikasi tidak terlalu luas. Itu yang kemudian tampil di iklan di layanan publik gitu, kayak belum gitu. Nah, baru-baru ini aja mungkin. Tidak digembar-gembor lah ya, yang taunya Dan hanya itu pun pihak-pihak udah tertentu. penuh, Mbak. Itu kalau itu udah penuh. Dan kita beberapa kali mengadakan acara itu memang publikasi itu seringnya mepet-mepet. Betul. Itu mepet karena memang pertama pembicaranya sulit dan seluruh pengurus itu punya usaha. Jadi punya organisasi sendiri-sendiri juga di internal masing-masing. Jadi untuk menyatukan waktu itu Masya Allah berat sekali sebenarnya. Nah, tapi tantangan-tantangan itu yang jadi penyemangat buat kita. Nah, apalagi pembicaranya kadang dari luar juga yang memang sudah berpengalaman, punya banyak ilmu. Nah, itu kita mohon-mohon gitu kan untuk bisa sharing ke kita gitu, dan bisa memberikan keuntungan buat dua belah. Dibayar tidak itu orang itu? Kadang dibayar, kadang enggak. Kalau dia teman kita nggak dibayar, nanti cukup kita bayarin makannya aja. Gitu. Ya. Dan makan pun nggak dibayar karena kita punya hotel makanan. Oh iya ya, semuanya sudah ada usaha masing-masing. Iya, jadi bos tinggal itu. ke situ. Gitu aja. Ya karena tadi sebenarnya pas dengar cerita Bang Hamdan udah makin ke sini, udah makin pindah kan tempatnya, udah ke Iya. kafe, udah Iya. ke hotel. Ke hotel. Itu kan ya pasti butuh biaya lah untuk Betul, semua itu Benar. kan. Nah, kita ada ini metode menarik. Jadi dulu kita itu sempat yang ngedown itu. Karena hampir semua acara ketika itu tuh gratis sih, Bang. Kalau nggak salah. Jadi kita ada sponsor gitu. Tapi buat UMKM itu atau peserta yang ikutan sharing bisnis, kalau itu gratis. Benar-benar free. Gitu. Nah, ternyata dampaknya kurang bagus. Gitu. Jadi orang tuh jadi kurang menghargai ilmu yang diberikan oleh Betul. pembicara, Betul, narasumber di sana. Akhirnya ikut angin-anginan gitu. Terus kemudian setelah dapat tidak dibawa dengan baik setelah acara, karena sesungguhnya Sudah itu dilupakan sebenarnya begitu saja. iya, sesungguhnya ketika habis kita mendengar sesuatu kajian atau sharing ilmu dari orang itu bukan saat pas kita ngobrol seperti ini, tapi setelah ini kita ngapain gitu loh. Iya, Gitu, setelah dapat ini kita akan melakukan apa. Nah, itu kurang dampaknya. Maka dari itu kami punya kebijakan akhirnya pokoknya bayar. Gitu. Pokoknya bayar, tapi kita komitmen benefitnya kembali ke peserta. Betul. Yang penting bayar dulu. Benar, Nah, bayarnya benar. pun kita ambil di kisaran harga yang masih terjangkau lah. Karena dengan mereka membayar akhirnya malah lebih menghargai Benar, ya. Karena mereka mereka jadi merasa lebih mengeluarkan berkomitmen. uang ini ya. Betul. Semenjak kami kemudian tetapkan berbayar, itu dampaknya justru malah lebih bagus. Peserta jadi lebih aktif gitu, ngobrol, nanya gitu, bener-bener bukan karena cari perhatian, tapi mencari ilmu gitu. Cari ilmu untuk dari pembicara ini apa ya? Oh, kok menarik ya bagian bahasan ini, terus kemudian ditanyakan. Sehingga peserta pun jadi lebih menerima banyak manfaat dari penanya maupun yang ditanya gitu. Nah, dari situ akhirnya ini biayanya biasanya sekitar 15.000 sampai 30.000. Itu Murah lagi. murah. Itu dan itu pun balik ke snack. Semuanya di bawah 50.000 ya. Iya. Dan itu dikembalikan ke Ya, peserta kita pernah yang 50.000 aja itu di hotel. Di Swiss Bell ketika itu. Dapat makan itu pasti. Enggak juga Snack. sih, Snack. snack Snack, aja. snack ya. Tapi kan di hotel, Mbak. Iya dong. Itu di hotel. Nah, jadi balik ke mereka gitu. Balik ke kita itu kayaknya cuma sisa-sisa aja. Seringnya nombok lah itu. Iya. Aduh, dikasih tahu pula Bang ya. Nombok gitu. Ya, nanti Pak Bendahara titipan kan kita. Biar orang tahu bahwa kalau kita Betul. ngerjain sesuatu meskipun berbayar, itu sebenarnya masih lebih banyak nilai yang diterima daripada Iya, harga daripada yang harga dikeluarkan. yang Bayar. dikeluarkan. Itu jadi concernnya kita juga. Tapi kita kan juga para pelaku usaha semua. Agak gimana gitu kemudian kalau organisasi ini kok
kok nombok terus ya gitu. Nah, Apalagi akhirnya kalau semakin banyak ini kan. ya semakin banyak member, akhirnya kita susunlah pelan-pelan organisasi di Genpro itu. Ini kalau bisa kita bisa organisasi hidup gitu, hidup dari ya iuran, tapi iurannya pun juga bukan iuran bulanan gitu, enggak. Kita akan coba desain itu untuk kemudian ketika kita bayar sesuatu itu secara tidak langsung berkontribusi juga untuk organisasi. Betul. Jadi benefit yang diterima anggota itu masih jauh lebih banyak daripada Iuran harga yang mereka mereka bayar. keluarkan. Itu sih, Mbak. Tapi di sini ada Bu Iyi ya. Ya, Tolong Bu Iyi kita ajak ngobrol ya. Iya nih deh ya menarik. Iya, Salah satu programnya itu ya Amor itu. Iya, Amor tadi ya. Nah, ini justru lebih menarik. Iya, karena yang karena sekarang lagi viral ya. bener. Malahan aku baru tahu Genpro itu setelah ada Amor ini loh. Iya. Karena ada beberapa teman aku yang upload status di Instagram maupun di status WhatsApp. Jadi yang aku kenal sebenarnya dia bukan pengusaha nih. Tiba-tiba dia bikin status itu tuh Genpro Yeah. gitu kan. Ini anak sebenarnya kerjanya apa sih sekarang gitu kan ya. Tapi masih bingung Genpro itu apa. Cuman memang ada tuh waktu itu dia bikin tagline-nya kalau nggak salah Car Free Day gitu. Yes. Ada yang jualan apa, cuman masih belum ada gambarannya apa. Mungkin Bu Yiyi selaku pengurus ya Bu Yiyi ini ya. Pengurus. Salah satu pengurus. Pengurusnya. Bu Yiyi mungkin bisa dijelaskan Amor itu apa Bu Yiyi? Amor itu sebenarnya tuh ajang teman-teman ini untuk mempromosikan usahanya gitu kan. Nah, ini Amor itu kan singkatan dari Ahad Morning. Nah, itu memang Genpro ini memberikan kesempatan kepada teman-teman itu untuk mempromosikan produk-produknya, usahanya itu di hari Minggu. Kenapa dibilangkan Ahad Morning? Jadi pagi-pagi Minggu itu sambil tujuannya ya pasarnya itu adalah orang-orang yang olahraga yang di sana. Nah, awalnya gitu kan. Tetapi sebelum ada konsep yang Car Free Day ini, program Car Free Day ini, kita memang sebelumnya sudah ada teman-teman Genpro itu sudah berjualan di situ, tetapi dengan sistem yang berbeda dengan yang sekarang ini. Kalau dulu tuh kita teman-teman itu memiliki berjualan itu dengan kondisi tempat-tempatnya itu ya kita siapa cepet dia dapat gitu di situ. Jadi kita rebut-rebutan ya Bang ya. Ya. awalnya gitu. Tapi itu memang keseruannya di situ loh, Mbak. Gitu. Benar. Ada keseruan pula. Saya masuk Genpro ini jujur, alhamdulillah itu sangat beruntung sekali bertemu dengan orang-orang hebat yang masih muda, masih energik dan pola pikirnya juga yang sangat luas ke depan gitu kan, dan juga yang berusaha untuk memberikan manfaat yang banyak bagi orang banyak gitu loh. Nah, di sini yang BPA ini juga merupakan program yang sangat menarik sekali. Itu awalnya saya nggak ini, Mbak, karena kan produk saya waktu itu Dikupas kan Bapak, Mbak Kiki tahu tak kan? Nah, jadi itu saya ngeliat juga pasar di Amor itu kan orang-orang yang olahraga. Betul. Mereka kan kalau mau olahraga kan pasti nggak bakal bawa duit banyak gitu kan. Nah, itu jadi ada produk yang kita sama-sama semuanya ini para teman-teman UMKM itu melihat pasarnya di Amor itu seperti apa. Jadi akhirnya pada jualan minuman yang memang pada saat selesai olahraga itu yang mereka konsumsi itu, iya gitu. Nah, begitu juga dengan saya, kalau saya kan akhirnya larinya ke fashion. Fashion yang produk-produk yang bisa dibilang harganya juga yang terjangkau lah. Nah, semakin ke sini itu ngelihat prospeknya tuh kayaknya lumayan nih gitu kan. Iya loh, Mbak, saya aja kaget. Pokoknya jadi setiap minggu tuh kalau misalnya nggak jualan rasanya rugi. Ya. Di samping itu bukan hanya kita cari omset ya, maksudnya kita cari profit di sana, tetapi kita silaturahim. Jadi rasanya kalau misalnya nggak jualan di minggu pagi itu nggak ketemu sama teman-teman itu rasanya kangen banget. Nah itu jadi terciptanya di situ tuh Mbak. Jadi Genpro berusaha untuk memasukkan juga teman-teman itu bukan hanya sekedar berjualan, tetapi sisi silaturahmi dan keluarganya itu juga dibentuk di situ. Gitu. Nah kesininya setelah melihat semakin banyak yang pengen ikut, akhirnya teman-teman pengurus juga berusaha untuk gimana ya caranya biar lebih rapi, dan kita juga bisa mendapat dukungan dari pemerintah seluas-luasnya gitu kan intinya. Jadi akhirnya kita sudah juga mendapat support dari Pak PJ, Pak Budi, dengan Pak Sekda juga Pak Migo. Nah itu kita kemarin udah audiensi juga ya dengan segenap jajaran dari Kepala Dinas Kota Pangkal Pinang. Nah itu kita jadi sudah memperkenalkan kalau Genpro itu punya program BPA.
Nah, BPA ini yang akan nanti dikelola oleh Genpro. Jadi Dialopa itu nanti isinya tuh kalau ada teman-teman yang mau bergabung itu Genpro, kita sebutkan yang itu Genpro, terus ada yang PPKM, yang teman-teman yang kaki lima yang sudah berjualan yang sebelumnya, sudah ada sebelumnya, betul-betul. terus ada APKLI, APLI gitu juga. Nah, di situ cuma 3 itu yang diberikan wewenang oleh pemerintah berjualan di sana ya. untuk mengelola itu, mengelola Dialopa. Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman di luar yang mau ikut berjualan, nah itu 3 link itu yang mereka harus temuin. Kalau misalnya di Genpro sudah full, yang alhamdulillah sekarang waiting listnya juga ada yang 70. Aduh, Nah, itu sudah sombong sekarang oh ya. iya, Masya Allah. Sudah ada waiting listnya. Karena memang di situ tempat yang memang benar-benar seru loh, Mbak Kiki kesana deh. Jadi kesana tuh orang setiap hari itu, jadi kita ngelihat orang-orang itu setiap minggu tuh pasti ada, ketemu lagi sama mereka. Mereka bawa, akhirnya besoknya minggu depannya lagi mereka bawa keluarganya. Minggu depan lagi ada saudaranya dari Jakarta, dari luar kota, mereka bawa lagi. Karena apa? Di situ adalah tempat yang sangat asik gitu. Mereka tidak hanya berkumpul, ketemu dengan olahraga, terus ya itu tadi apa kita tagline-nya? Olahraga dulu. Olahraga dulu, jajan kemudian. Karena memang Dialova itu dikenal sebagai tempat kita buat olahraga ya. Betul. Jadi hampir menyaingi alun-alun kita sebenarnya ya. Sudah sama ya. Betul. Ramenya tuh udah sama sebenarnya. Betul. Tapi Bu Yi jangan salah loh. Tadi Bu Yi sempat nyinggung, kata Bu Yi kalau orang olahraga bawa duit gak banyak gitu kan. Itu kan kalau niatnya olahraga. Tapi kalau sudah Amor udah setiap minggu ada, itu pasti niatnya bukan olahraga lagi. Benar. Mak belanje kata orang betul. kan. Makanya kita pun di Nyube. sana akhirnya memikirkan gitu kan, mereka nggak ada uang cash, ya ada mobile banking, jadi kita siapkan kris gitu, kris atau Kris, keren pokok banget. yang gitu kita juga nggak mau. Udah cashless ya, cashless. Kita juga berusaha untuk menyiapkan itu, memfasilitasi itu. Terus yang sekarang ini juga BPA itu juga kan sistemnya itu kita punya kebijakan nih, jadi tidak semua boleh masuk, tapi dengan syarat anggota membernya Genpro dulu, itu yang penting. Terus yang kedua harus punya NIB. Nah itu yang paling penting juga, karena kita kemarin juga sudah diwajibkan oleh Pak PJ UMKM yang masuk ke Dialopa, ke Genpro terutama itu sudah harus mempunyai NIB. Jadi kalau misalnya nggak ada NIB itu tidak kita prioritaskan untuk masuk ke dalam BPA, ikut dalam BPA gitu. Jadi yang kemarin kita setiap penerimaan itu pasti kita yang pertama ada usaha, yang pasti usaha punya dianya sendiri dengan NIB yang atas namanya dia sendiri sesuai dengan KTP. Tapi gitu. Bu I ini kan ngurus yang kegiatan Amor ini ya. Kalau UMKM kita tahu lah banyak banget ya yang ada di Pangkal Pinang ya. Ribet nggak sih Bu? Pasti kan mereka yang terpilih sama yang nggak terpilih itu kan nanti kan akan jadi omongan. Ini Pasti. kenapa ini? Jangan-jangan ini orang dalam semua nih kan yang kepilih. Ordal. Teman-temannya mereka semua ini pasti. Pikiran-pikiran itu kan kita tidak bisa pungkiri ya. Pasti akan selalu Pasti. ada ya. Yeah. Nah Gimana itulah Bu I sendiri? kenapa pada akhirnya kita tuh suka briefing. Akhirnya kita mengakomodir kira-kira apa sih yang bakal kedepannya tuh teman-teman bakal reaksinya seperti apa. Nah itu akan kita sebelumnya kita sudah antisipasi dulu. Kalau misalnya ada kira-kira teman-teman mau protes seperti ini, kita udah punya jawabannya. Nah itu kita briefing terus sampai jam 12 malam kayak gitu tuh, yaitu untuk mencari titik temu dan intinya kita nih berusaha untuk teman-teman semua itu bisa berjualan dengan nyaman, dengan bahagia. Itu tagline-nya kita juga dengan bahagianya itu jangan sampai hilang tuh. Betul, Karena betul kalau dong. misalnya harus nggak happy dong. happy jualan tapi misu-misu kan nggak berkah dong. Iya dong. Nah jadi gini teman-teman itu kita sudah punya persyaratan. Jadi kalau misalnya dengan segitu banyaknya UMKM atau teman-teman yang mau berjualan kan kita pasti akan ada yang ngerasa di saatnya dia nggak bakal bisa jualan lagi. Sistem gugur lah intinya gitu Mbak. Jadi kita punya persyaratan, kita punya aturan, kita punya kebijakan. Ketika teman-teman tidak bisa mengikuti kebijakan itu, ya udah, bye bye. Kita gantikan dengan yang lain. Betul. Gitu. Tapi Bu I ini kan untuk UMKM yang dari Genpro sendiri itu kan ada banyak ya tadi ya sempat kita ngobrol katanya udah sampai 200-an lebih ya. Ya. Iya, Ya, yang benar-benar. berjualan Yang ya. berjualan memang betul, ya. betul. Itu kalau boleh tahu lokasinya memang khusus Genpro aja yang berjualan di situ. Misalkan ini daerah yang Genpronya aja gitu loh. Ini kan
seperti yang kita ketahui kalau di Dialova itu kan memang udah ada beberapa UMKM yang memang sudah tadi. jualan ya. Betul. Nah kalau untuk Genpro sendiri tuh lokasinya di sebelah mananya sih? Kan Dialova itu lumayan luas ya, ada yang di bagian atas, ada yang di bawah, ada yang di pinggir sungai itu. Kalau yang Genpro sendiri ada tempat khususnya nggak? Di mana? Ada. Jadi kan tadi saya bilang ada 3 yang mengelola itu, Genpro, PPKM sama APKLI itu ya. Nah, kalau APKLI itu ada di depan yang pada saat masuk. Oh, yang di pinggir-pinggir jalan itu bukan? Yang pas kita baru mau belok ke Dialova, nah itu kan jajarannya tuh kan ada tuh yang dagang tuh. Nah, yang menuju ke arah DM ya. SMP SD 3. Nah, itu tuh APKLI. Nah, pas belok ke Taman Dialova, ada kan? Ada juga kantor KNPI di situ. Iya, betul. Nah, Belok ke kiri itu ya. betul. Nah, disitulah wilayahnya Genpro sama PPKM. Tapi di situ masih sering mobil motor lewat deh kalau nggak salah. Karena tanggal 1 kemarin kita sudah launching Car Free Day, itu dari jam 5.30 sampai dengan jam 10 itu bebas mobil, bebas motor. Tidak boleh ada kendaraan yang lewat di situ. Tapi Bang Rodi itu ngurus supaya bebas mobil, bebas motor itu ribet nggak Bang? Nah, itu ke beliau. Kalau dong ya, yang awalnya mobil motor bebas lewat, Betul. tiba-tiba ada kegiatan itu. Ya. Gimana Betul. Bang pengalaman ngurusnya, Jadi Bang? ini cerita Amor ya. Kalau sekarang kita namanya FAM ya, Festival Ahad Morning. Dulu kita namain Amor Ahad Morning kan. Perjalanan panjang itu. Kisahnya Mas Sekjen, ada di sini teman kita Sweetbox dan Ketua BPA Berlano Soto itu salah Koya. dua. Soto Koya juga. Itu mulai dari 3 tenan dulunya ya, Dan ya. Tiga tenan. Omsetnya nggak sampai 500.000 waktu itu ya. Sekarang bisa 70 kali lipat kenaikan omset. Jadi alhamdulillah itu Semuanya. all semua ya, tapi. semua. Keren. Jadi kerisauan itu sudah hampir setahun sebenarnya melihat animo teman-teman yang sudah sangat luar biasa dari mulai 3, 5, 10, 15, 25, 30, 38 dan pas di angka 45 saya udah shock. Udah nggak bisa lagi nih. Udah melingkar itu KNPI itu udah sampai ke Pemuda Pancasila. Jadi samping kanan KNPI sampai ke Ya, gedung KNPI itu udah dikepung sama udah dikepung sama yang jualan. Tiap minggu pagi. Dan itu crowded banget. Di depan tuh ada motor, ada sepeda, betul, ada ini. Saya udah bilang sama teman-teman, kayaknya kita harus memperjuangkan untuk jadi Car Free Day. Tapi karena waktu itu masih suasana pemilu, pileg, jadi kayaknya kita nggak kondusif untuk bicarakan itu. Tapi ternyata semakin kesini makin lama, udah sampai 50-an kan, ya Allah nggak bisa lagi nih. Akhirnya konflik makin banyak karena sesuai kata Mbak I tadi itu, orang ini kan bahagia dia rebut-rebutan gitu kan. Padahal sebenarnya bukan bahagia. Tapi mungkin kayaknya tuh ada rasa kemenangan tersendiri pada saat ada tempatnya. Saya yes, sukses gitu. Berhasil gitu kan. Dan ini juga mempengaruhi kalau ini sangat signifikan mempengaruhi omset, juga mempengaruhi dengan berpindah-pindahnya tempat tuh mempengaruhi. Ya, betul. Karena apa? Karena pelanggan itu dari rumah sudah punya frame. Betul. Oh, nanti misisi di sana, Kesini, iya, kami betul. di sana, ini di sana sudah. Jadi kalau dipindah-pindah itu juga nggak bagus. Jadi kami bikinlah aturan yang tidak bisa mengatur ketika itu. Kenapa? Karena kita tidak punya otoritas. Tapi tetap kita paksain aturan itu walaupun tidak bisa mengatur sesungguhnya kan. Nah, kemudian nggak bisa lagi nih, Dan kita harus ketemu dengan Pak Sekda. Karena apa? Karena ini udah makin ke depannya kalau kita tidak antisipasi ini makin pusing kita kan. Makin pusing teman-teman makin. Dan ini makin takutnya nanti rebutannya malah jadi fight juga, Bang. Nah, jadi takutnya kan. Pas kami ketemu dengan, kita bikinlah proposal, bikinlah rencana, ketemu dengan Sekda, langsung disambut positif oleh Pak Sekda. Karena Pak Sekda juga mengikuti perkembangan itu. Karena kegiatan itu juga positif juga, memang bantu UMKM juga kan. Betul. Dan beliau pun sering mampir di situ. Dia ngelihat ini potensinya besar. Nah, kita deal-dealan lah di situ, kita rapikan, tapi ada kontribusi untuk pemerintah. Oke, siap, nggak apa-apa. Kami senang, bahagia kok, karena nanti kita juga banyak minta juga nanti, gitu kan. Kita minta toiletnya, kita minta fasilitas ini, gitu kan. Ya cashbacknya lah kan kita arah nanti kegiatan ini. Dan teratur, dan kami pun punya kepastian. Setiap pekan tuh jualan di situ diperkenankan. Ada kepastian hukum di situ, kepastian. Jadi nggak asal-asalan ya jualan ya. Nggak bisa jual-jalan. Jadi alhamdulillah ketemu Pak Sekda. Nah, kebetulan PJ-nya berganti kan dari Bu Lucy ke Pak Budi. Kebetulan kami dekat dengan Ibu Yun. Saya sampaikanlah, Bu Yun, kita punya ide begini-begini, tolong datang ke Amor. Saya bilang, ternyata Bu Yun datang. Langsung saya tembak waktu itu, Pak PJ juga datang. Kata Pak PJ, sudah, tanggal 1 kita mulai, kata dia.
Beda, lebih gercep lagi daripada Pak Sekda kan. Gitu. Bahwa caranya pokok tanggal 1 kita mulai Rod gitu kan. Ya mungkin dia melihat ada peluang di situ, Peluang bagus. di situ. Jadi Dan ya, itulah kami langsung satset. Dan alhamdulillah kami komunitas kecil ini katakanlah seperti itu berkontribusi untuk PAD pemerintah selama setahun itu agak 2 sampai itu miliar udahlah kita ada lah gitu. Keren. Jadi Masya dari tenan, dari parkir dan segala macam, dari penataan itu alhamdulillah. Kita rapat dulu kemarin. Kita rapat lagi. Itu diundang rapat sama Pak Sekda dan Pak PJ ke rumahnya. Ya, dinas yang terkait. Iya. Nah, kita bikin rencananya. Bikin Bukan sananya. komunitas kecil lagi nih. Kita presentasi, kita presentasi di depan Pak Sekda kan, Pak Sekda Iya. dengan Pak PJ dan seluruh kepala dinas. Turun dia presentasi, dan dibikin kan, presentasiin bahwa ini barang kalau seandainya kita kelola dengan baik, dampaknya bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk teman-teman pelaku usaha. Ini tengah ekonomi kita macam ini, maka peluang pasar-pasar baru ini sangat penting. Iya dong. Yang bisa menolong Pangkal Pinang ini ya masyarakat kita, masyarakat kita lah itu. Dan Festival Art Morning ini menjadi salah satu upaya kami yang kami lakukan untuk bisa menolong masyarakat itu, masyarakat terutama para pelaku kreatif. Alhamdulillah hari ini sudah ACC, sudah diterima oleh PPJ, sudah launching tanggal 1 dan masyarakat bisa menikmati destinasi Delova yang kami tagline kan menjadi 3 ini Mbak Kiki Mariski. Pertama, Taman Delova itu akan menjadi wisata olahraga masyarakat Kota Pangkal Pinang. Kedua, wisata keluarga. Jadi kalau ke Delova itu jangan lagi sendiri, harus bawa keluarga. Olahraga dulu, bawa keluarga. Kemudian baru wisata belanja. Karena di sana tidak hanya kuliner. Kuliner jadul-jadul tuh banyak di sana. Bukan hanya kuliner, tapi ada juga craft, kerajinan, ada fashion juga, ada sayur-sayur juga ada, sayur dalam kemasan, buah-buahan juga ada, hidroponik juga ada. Pokoknya one stop shopping lah. Tapi memang di Delova udah rame banget ya. Nah, ya alhamdulillah itu tadi saya bilang sama Mbak Kiki. Jadi ketika kita silaturahim ke Dinas Pariwisata, kita malah dapat angin segar ya, Dan. Alhamdulillah kalau Dan memang diterima dengan baik ya. sangat diterima dengan baik. Dan bahkan sampai statementnya Kadis itu bilang, yaudah nanti kita masukin Festival Harmoni ini menjadi agenda kalender pekanan di Dinas Pariwisata. Keren, tepuk tangan dulu dong buat Genpro. Amin. Perjuangan anggota-anggota ini memang dari yang anggotanya 7 tadi ya, sampai sekarang udah kemana-mana. Nah, udah jadi dikenal. kalau itu jadi nanti, maka harapan saya dengan Pak Kadis bukan hanya warga Pangkal Pinang, seluruh Indonesia yang datang ke sini wajib datang ke Betul. Taman Delova di hari Minggu pagi jam 6 sampai jam 10 untuk menikmati kuliner-kuliner terbaik. Sudah menjadi destinasi Destinasi wisata, kan? karena di situ nanti produknya halal, enak, higienis dan terjangkau. Betul. Nanti Mbak Kiki ke sana, kalau ada yang jual bakwan kuah lebih dari 15.000, nanti kasih tahu saya, nggak boleh. Jualnya 10 sampai 5.000 sampai 15.000 maksimal. Iya. Sehingga orang bisa tenang. Betul. Tidak boleh Jangan dimahal-mahalin lah nanti. tidak tiba-tiba, boleh naikkan harga. Misalkan harga di lapak Mas Hamdan 18.000, di sana jual 18.000, nggak boleh naikin. Iya, nggak Karena boleh ya beda bayarnya ya. kan 15.000. Yaudah, pakai harga itu aja. Iya dong, jangan gitu. mentang-mentang ada festival itu nanti dan naiknya tinggi. Dan alhamdulillah, ini salah satu komen terbaik daripada warga Pangkal Pinang. Bang Ori, makasih banyak. Teman-teman yang jualan sana, rasanya enak-enak, keren-keren, dan harganya sangat nyaman di kantong dan senang di lidah katanya. Wah. Jadi gitu. Kita kan juga sudah ada jalan masuk, ada gapura, Gapura. gitu. Setiap mereka keluar dari gapura itu tentengan nggak? Nggak Oh, ini sudah ada nggak? gapuranya. Udah dong. Waduh, aku ketinggalan zaman punya ya. Gapura portable. Gapura portable. Ketinggalan Rasanya Mbak Kiki Kan kalau namanya festival. Oh iya, iya. Harus ada dong. Kita mengemasnya tuh dengan benar-benar yang profesional dong. Jadi harapan kami setelah podcast ini dan berita-berita nanti di kerjasama dengan Bangka Pos ini, kemudian kita lanjutkan nanti Mbak Kiki dengan hadirnya tim Bangka Pos nanti untuk meliput kegiatan kita di Taman Delova di hari Minggu ini. Kalau kegiatan positif, insya Allah akan kami bantu support ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Rian ya, Bang Rian Big dengan Rian Sah ini kan, Rian Big. Ini makasih Bang Rian udah bantu. Oh, Rianbi kita ucapin dulu dong. Lagi Semoga sakit, cepat sembuh ya Bang Rian. Iya. Makasih banyak nih Bang Rian yang support Rodi dari awal sampai sekarang. Jadi kita pengen nanti kelanjutannya satu lembar halaman di hari Ahad itu lembar komunitas untuk pekan ini atau pekan depan itu isinya Game Pro. Kegiatan Genpro ya. Kegiatan Game Pro. Keren.
Kalau Jadi, positif kenapa tidak? Ya, ini langsung Iya. closing ini teman-teman. Belum dong, Belum. masih ada yang mau saya uduh. Bukan, Ini bukan. mengambil Bukan closing maksud itu untuk lembar komunitas. oh lembar komunitas. Kirain dia meng-close acara ini ya. Jangan dong Bang. Jadi Ambil memang, jatahnya Mbak jadi Ki ya. perjuangan Amor itu Mbak Kiki sangat luar biasa. biasa. Istri saya juga, istri-istri kami juga. Waktu teman-teman tuh nggak laku jualannya, kami yang beliin. Ya harus. Jadi kami kan itu melingkar Mbak. Kita punya komitmen dulu. Kalau yang duluan habis yang bagian bawah, maka yang bagian bawah ke atas. Bawa duitmu belanja ke teman-teman yang belum habis. Pengurus juga kayak gitu. Pengurus wajib bawa duit. Nanti kalau ada yang nggak habis, tanya Sartono itu nah. Ya. Dia ngode bang itu belum laku bang. Udah kita beli, kita laku. Minimal dia termotivasi untuk itu. Dibantu ya. Dibantu. Itu dua kami pribadi. Makannya siapa? Makannya sama-sama pengurus. Ganti sarapan. Ganti gitu sarapan gitu kan. Tetapi kami sekarang juga tetap menerapkan ke teman-teman omset pada hari itu tidak menjadi tanggung jawab kami gitu loh. Karena kan memang berapapun yang didapatkan ya itulah yang menjadi rezeki Allah pada saat itu gitu loh. Jadi misalnya ada yang protes, saya jualan hari ini nggak ini gimana nih orang Genpro nih kayak gitu-gitu kan. Nah itu nggak, ya, udah di luar kami dong. Jadi kita tidak menjamin barang mereka. Intinya pengurus sudah berusaha semaksimal mungkin Iya, untuk membantu begitu. ya. Kalau bahasa sederhana kami itu, insya Allah kami memastikan Bapak Ibu untuk bisa berjualan di Amor, Nah. tapi mohon maaf kami tidak bisa memastikan Omset yang Omset yang didapatkannya didapatkan. berapa? jualan Bapak Ibu laku apa enggak gitu. Siapa tahu lebih banyak kan? Betul. Mana kita gitu. tahu kan yang memberikan rezeki Tuhan ya Allah. Iya. Yang penting tulis aja. Kalau seandainya, contoh kami pribadi lah kan, Sultan Mudo juga buka di sana sekarang. Setelah 22,5 tahun berdirinya Amor, kami nggak pernah buka ya Dana. Akhirnya teman-teman nuntut buka, ya dia buka. Ternyata Buka. sold out juga kan, alhamdulillah. Jadi motivasi kita itu salah satunya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan rasanya manisnya keuntungan dari penjualan itu, rasanya kita merasa rugi ya kalau nggak jalan Bu ya. Betul. Sama ketemu itu tadi balik lagi ketemu sama teman-teman. Udah deket ya, keluarganya udah dapet ya Bang ya. Betul. Jadi Makanya kita kan kenal. ke depan, ya kan kita yang kita kedepankan itu di Genpro persaudaraan dan kekeluargaan. Maka kita tidak ingin ada konflik di dalam. Kalau ada konflik ya harus kita selesaikan. Nggak boleh ada konflik. Semuanya bersaudara, semuanya berkeluargaan. BPA ini pro kontra juga gitu loh. Kenapa, Ya. Bu? Pro kontranya itu bukan dari pihak luar tidak, tetapi ya dari internalnya sendiri aja yang kayak tadi UMKM kan banyak nih. Pengennya posisinya Di mana? posisi gitu kan, menentukan posisi di sini, di situ, di sini, situ. Wah, benar-benar itu perjuangan kami bagaimana sih cara menyusun biar mereka merasa dapat semua dan nyaman semua gitu loh. Jangan-jangan luar itu biasa. dipilihnya nanti dari yang siapa yang pertama kali daftar? Enggak ya? Kita pakai lot waktu itu. Jadi kita sekarang Oh jadi iya, biar sistem lebih adil ya, pakai lot ya. Jadi Kebayang nggak pakai Pak Kiki lot. ngurusin 235 tenan per pekan Setiap minggu. Setiap minggu itu. Setiap Itu minggu. mempet banget waktunya, seminggu kan, per Ya, minggu kan. karena mereka selalu berubah. Kadang ada yang tidak tanpa kita minta, mereka pindah posisinya. Yang sudah ditentukan. Kita kan mereka udah ngambil lot nih. Udah punya nomor lapak, blok lah kita itu ya. Blok udah punya nomor blok. Tetapi pada saat di lapangan, mereka ngelihat ada tempat kosong yang lain, mereka pindah. Gitu. Dan kita punya administrasi untuk itu. Sebenarnya kan kita punya absen, kita punya list peserta sesuai dengan nomor bloknya masing-masing. Nah, ketika mereka sudah pindah, blok yang punya mereka sendiri kan kita nggak tahu nih orangnya ada apa enggak. Nggak taunya ada, tapi di ujung Jadinya ono bingung gitu ya, kan. karena nggak rapi. Nggak Nah, rapi. kalau begitu gimana Bang? Ini Mas Sekjen yang punya kerjaan nih. tuh. Mas Sekjen punya kerjaan. Jadi- langsung gitu ya. Jadi Mbak, Bu Ye tadi mungkin belum menjelaskan BPA itu siapa aja. Jadi BPA itu atau Iya, Badan betul. Pengurus Amor itu sebenarnya dari kita juga yang dulu jualan. Itu yang kita jualan, terus kemudian mau meluangkan waktu, energi, biaya gitu. Untuk kemudian ayo Bapak Ibu kita bikin acara Amornya lebih meriah supaya manfaat yang diterima sama kita dulu bisa dirasakan juga untuk teman-teman yang lain. Nah, dan Masya Allah itu, lo semangat sekali Bapak Ibu itu. Nah, dan itu ketemu juga di batas-batas kemampuan kita ya. Kadang beberapa kali itu, wah ternyata banyak banget ya Mas ya untuk bikin nomor itu. Tapi itu nggak kerasa bahwa ternyata member kita yang kemarin itu tiba-tiba terakhir itu bulan lalu itu masih 200 sekian kita itu. Bulan ini tembus tadi kata 500 itu nggak berasa Mbak gitu, yang itu cepat sekali. Ya ini. walaupun ribuh tapi happy kan, Ya, karena akhirnya ternyata benar. komunitas ini berhasil gitu Berhasil. ya. Terus Itu yang kemudian paling kita tuh penting. kan nulis ya udah ya kalau bisa semuanya bisa jualan gitu. Kita karena itu tadi semangat kekeluargaan itu tadi. Jadi kalau bisa memang jualan.
diterima, shoot 200 ternyata. Itu 200. Tapi itu tempat memang sudah dikondisikan sebelumnya. Nah. Misalkan kita bisa nerimanya segini nih UMKM-nya. Udah Sudah. dilihat dulu. Oh, udah ya. Berarti sudah, aman ya. sudah sempat Nah itu kami itu melalui waktu. termasuk pas ngobrol sama Pak PJ pas rapat itu juga sudah kita presentasikan bahwa oh ini kira-kira mampu segini itu. Tolong Bang, Iya. nah bahasanya. Oke, nah terus setelah itu kami coba untuk nyusun karena ketika itu kan tempat kami yang awal jualan itu layoutnya berubah dari hasil rapat. Itu juga jadi pro kontra. Kamu tuh udah nyaman di sini, kenapa harus dipindah ke sana? lagi? Gimana nanti kalau jualannya ternyata Sepi. Nggak laku, gitu. disalahin lagi kita Nah, ya. salahin lagi. Memang Mana uji kala coba. itu pas uji coba tuh Satu, pertengahan dua. bulan Agustus kan. Udah kita coba, Bu, pokoknya kita yang penting bisa jualan dulu. Dan ini tempat kami secara perhitungan kemungkinan akan lebih besar. Jadi kami hitung, Mbak. Ini potensi pasar seberapa, terus kemungkinan banyak orang yang datang berapa. Rata-rata mereka belanja berapa, itu kehitung semua. Artinya dengan lokasi itu sebenarnya akan jauh lebih menguntungkan. Tapi kan bergantung lagi dengan eksekusi. Pas minggu pertama setelah dipindah itu ya pada ngamuk. Kayak itu dipindah apa segala macam ini ini harusnya nggak mau deket sama dia. Pasti Bang Rodi sembunyi nggak Bang Rodi? Enggak, kami datang. Kirain Kami Bang Ramdan datang. maju biar Kami memang pulang duluan. jangan dong Ya, Bang. ya. Karena ketika itu memang crowded sekali minggu itu. Nah, dan apesnya ya ini berkah lah Nggak gitu berkah, ya. insya Ya Allah. berkahnya insya Allah. Hujan, Mbak. Iya. Musim kemarau pertama Iya, kali uji coba betul. hujan. Malah Hari hujan pertama. ya. Hujan, kalau hujan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya itu makin lama lah komplain ke kita. Jualanku kayak gini ini, terus kemudian iurannya kan memang kita naikin sebenarnya. Yang awalnya kemarin sukarela, sekarang jadi wajib gitu. Yang kemarin sukarela 5.000 karena memang kami pakai uang itu untuk misal beli peralatan, beli tiker, Iya dong. beli Aksesoris. spanduk. Pasti Ya buat tampal. mereka juga kan. Iya, Dan gitu. tidak masuk ke kantong pribadi masing-masing para pengurus ya, tidak ada Iya itu. dong, dengan duit segitu, Nah, apa yang mau segitu. dimasukin Iya. itu mah balik lagi lah, malah Itu nombok ada. tadi kan. Benar itu. Nah sekarang naik jadi 15.000. Ah. Teriaklah itu ada banyak sih yang tapi banyak juga yang mengerti gitu bahwa oh ini uangnya dipakai untuk ini. Nah karena akhirnya kami sadari bahwa oh kita sudah tidak bisa pakai manajemen komunitas kecil, ini sudah besar. Makanya saat ini kami sekarang sudah berlakukan misalnya bikin tata tertib bahasanya bahasa publik. Itu berpoin-poin yang kayak undang-undang sekarang. Itu. berlapis-lapis Ya, pokoknya. berlapis-lapis gitu. Jadi hukum sebab akibatnya menimbang dengan apanya itu udah kita sebutin semua di sana supaya mereka pelatihan ini kami mikirnya begini, Mbak. Teman-teman ini barangkali memang belum pernah untuk jualan itu diatur-atur gitu. Dan mereka juga karena belum pernah ini belum tahu rasanya diatur-atur itu seperti apa dan dampaknya untuk mereka ke depannya. Nah, setelah kemudian kita ini akhirnya berkewajiban untuk kemudian bisa menjelaskannya dengan baik supaya mereka juga percaya untuk diatur itu. Karena kami juga paham kalau ini mereka ikut aturan, dampak ke acara yang kita bikin itu makin bagus, artinya dampak mereka selaku Penjualannya dong. entitas penjual Iya. itu juga akan bagus. Betul. Gitu. Tapi kan ini butuh waktu, gitu, butuh waktu. Nah, kami sampaikan itu dengan baik. Sudah, nah setelah uji coba pertama, uji coba kedua, nah baru tuh senyum semua. Ternyata benar. Karena Yang nggak kedua, hujan yang ketika kedua. itu. Yang kedua ada hujan. Karena omset itu langsung naik 2 kali lipat, 3 kali lipat Setiap gitu. ditanya pasti gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Iya. perputaran uangnya hampir mirip kayak yang kita hitung, 3 digit, Waduh. ratusan juta. Iya. Sekarang. Itu, sekarang. ya. Dari tadi Bang Rodi bilang 500.000 itu, setelah kita kelola itu 3 digit. Berkali-kali ya. lipat, alhamdulillah. Itu. Itu Ratusan perjuangan juta. tapi di awalnya juga nggak ringan, Mbak. Kita tuh teman-teman BPA itu Badan Pengurus Amor sore-sore pagi-pagi datang ngukur Iya dong, lapak-lapaknya. pasti. Jadi Ya. mereka Yang paling masing-masing sibuk sebenarnya ya pengurus lah. Ya, Betul. sampai tadi malam. Sampai tadi malam. Sampai tadi masih karena kita mesti merapikan ya, Bu ya. betul. Belum lagi pengurus-pengurus ini sebenarnya juga pengusaha kan. Iya. Jadi ngurusin usaha, ngurusin orang lagi. Iya, Aduh, gitu. Benar. Keren. Masing-masing kita sudah punya. Kenapa kita sudah bisa menentukan kira-kira berapa banyak sih teman-teman UMKM yang bisa masuk? Karena kita sudah punya perhitungan blok-bloknya gitu. Ya, ini kami lagi extend untuk 300 orang. 300 penjual maksudnya. 300 menjual. Harus penjual. Tapi
lapaknya cukup ya maksudnya ya. Kami itu kemarin cukup. Ya, Cukupin ya. Harus ini karena kita realisasinya di punya 280. Iya. 280. Tapi kan kalau dijumlah sama komunitas lain itu hampir 500. Hampir malah. 500 itu. Kalau digabungin PPKM dengan PKLI. Ya, Betul. 500. Dan menariknya tadi memang Bang Rodi sempat ngomong dari kue jadul sampai kue kekinian ada semua ya. Bang? Ada. Betul, Jadi Dari pengen- pecel yang kita bisa di mana-mana temuin, di situ juga kita temuin. Dan itu pecel legend juga di situ. Iya, dan enak. Mie kuah, Ya mie berarti celor itu. ibaratnya jajanan di situ tuh nggak asal-asalan Nggak ya. asal-asalan. Nah. Dan kami tim kurasinya ada juga, dan kami juga beli. Itu. Kalau nggak enak atau something trouble, Nah itu penting Itu tuh. kita kasih tahu dan kita datang, kita kasih sampai. saran. Kami sampaikan untuk biasa perbaikan. teman-teman ngelapor itu, Bang Rodi itu kue itu rasanya ini. Saya samperin, sampaikan Mbak, Bu, saya cobain ya. Misalkan saya cobain, kalau memang kurang saya sampaikan. Iya. Ayo Bu, nanti kita tingkatin lagi ya minggu Ya. depan. Sama kayak teman-teman yang jual donat, awal-awal juga saya banyak kritisi. Ibu-ibu pengen donatnya laku apa enggak? Betul. Kalau pengen donatnya laku, ayo kita improvisasi dari rasa yang sekarang. Kalau ibu-ibu nggak berkenan, ya jualan aja, nanti orang nggak beli. betul, Mau pilih mana? Yaudah kami belajar, Bang Rodi belajar. Ikutlah kelas-kelas tentang bikin donat segala macam tuh. Itu kita arahin ke situ. Jadi kita tidak melarang mereka jualan, tapi ayo tingkatin ini. Dan di situ, ya, berarti ya. di situ walaupun banyak jenis donat, katakanlah jenis risol, mochi, rata-rata habis semua kok. Alhamdulillah. Enak semua. Iya. Di situ juga Karena kita setelah jualan ngajarin kita ngecek ya Bu ya. Iya, kita ngecek. Jadi kita di situ kita juga ngajarin mereka tuh untuk tahu administrasi gitu. Jadi dan ketertiban dan disiplin. Intinya gitu. Karena kita sudah menetapkan mereka satu blok itu ukurannya sekian. Jadi mereka sebelumnya tuh yang asal-asalan aja naruh barang apa segala macamnya, mereka sekarang menatanya lebih teratur lagi dengan kapasitas bloknya ya sebesar itu gitu. Mereka bisa nyusun sendiri. Nah, ada juga yang nggak itu di situ juga yang kontranya ada. Kadang ada yang iseng nambahin dikit ke tenan sebelahnya gitu kan. Nah, disitulah yang kita ngajarin juga mereka untuk toleransi. Untuk respect lah. Tapi Gitu. ini lucu loh ya. samanya. Ibaratnya ada berbagai macam orang dengan banget. berbagai macam mindset Karakter, masing-masing gitu. karakternya. Makanya gini Mbak Kiki kan, jadi yang uniknya GamePro dan GamePro ini kan rumah besarnya. Kami pengurus GamePro itu 9, pengurus inti GamePro 9. Jadi dengan hampir 10 program kerja kita itu nggak bisa kita cover bersembilan ini. Akhirnya kita buatlah badan-badan baru nanti, badan pengurus Amor. Jadi siapa orangnya seperti Ahmad bilang tadi tuh, para pelaku yang jualan ini yang dulunya misalkan protes atau yang bagaimana lah respon mereka tentang Amor, sekarang mereka kita libatin ke dalam BPA ini. Iya. Akhirnya Biar mereka melihat langsung, bisa tahu langsung. jadi. Jadi ya. sekarang transfer ilmu antara kami pengurus dengan AUI dan teman-teman BPA. Baru tahu mereka, oh kayak gini kerjaan Bang Rodi dan kawan-kawan dulu ya. Nah sekarang mereka rasain orang itu ini Mbak Kiki akan care sama kita. Kalau mereka merasakan apa yang kita lalui, betul. Ya Dapat Allah, kepercayaan ternyata untuk ampun lah kerja Bang Rodi dan Iya. kawan-kawan ini. Nah, gitu. Nah, jadi setelah mereka merasakan itu dan feel-nya sama, energinya luar biasa. Makanya kita punya pendelegasian tugas untuk seluruh persoalan di Amor. Sekarang pengurus BPA dan pengurus GamePro nggak boleh lagi merespon. Responnya kemana? Ke hotline. Kita Tuh, bentuk hotline. itu hotline kita. Oke, jadi langsung ya. Asa hotline. Jadi aja setiap ya. pengurus GamePro dan BPA tidak boleh menerima keluhan, masukan, dan saran. Menerima Iya boleh, dong. yang menanggapi beliau. Iya betul. Semuanya diarahkan ke hotline. Jadi kami satu sumber. Biar satu standarisasi. Satu sumber. Iya. Hotline-nya yang Begitu juga dengan Rodi sebagai ketua kan. Rodi nggak boleh memveto orang ini pindah sini, nggak ada. Ada yang jual-jual, kami ini dekat kayak Bang Rodi, pokoknya iya. aman lah. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusan. Orang Bahkan dalam. di grup GamePro, perlu Mbak Kiki catat, saya bukan admin. Waduh. Iya, ketua tapi bukan admin. Bukan ya? admin. Adminnya sekjen dengan bendahara. Jadi kalau mau masuk GamePro, prosesnya sebenarnya. Jadi mereka kita ya. coba delegasikan tugas. Begitu juga dengan BPA. BPA lah yang ngatur semua tentang tenan itu. Ya. Nanti kita baru diskusikan masing-masing. Tentang Bang Rodi ketua, ngatur-ngatur tenan nggak boleh. Semua punya Jangan. kerja masing-masing. Betul. Jadi teman-teman ini akhirnya seseorang itu karena diberi kepercayaan penuh, akhirnya mereka bekerja penuh. Tapi kalau dikasih kepercayaan tapi dipegang-pegang itu nggak totalitas sama bekerja. Makanya Bu I ini dengan teman-teman luar biasa kerja Iya dong. kerasnya gitu kan. Pasti perjuangannya ya, Bu Nah, ya. tugasnya ketua dan sekjen dan teman-teman ini bagaimana sekarang ini bekerja keras mempromosikan
Festival Ahad Morning ini menjadi bazar pekanan UMKM terbesar di Bangka Belitung. Amin, insyaallah. 230 tenan. Ada sekitar Hampir 200-an 300. UMKM. Ada berbagai jenis kuliner, berbagai jenis kerajinan, berbagai jenis kue-kue jadul, dan dulu di Bangka Pinang ada di Bangka Belitung, ada di Dialova. Dialova. Itu Jadi yang kerajinan-kerajinan. tugas Rodi dan teman-teman pengurus untuk lebih ke situ. Jadi kami mungkin tidak terlalu Brandingnya berarti interest itu, ya kalau nge-branding Ketua itu. ya, gitu. untuk gimana caranya biar orang kesana kedepannya semua. kami dengan Hamdan, dengan Mas Nugro dan teman-teman pengurus, karena sudah ada permintaan juga untuk menduplikasi ini di kota kabupaten yang lain. Oh, di Bangka akan Belitung. ada rencananya nanti Iya, ya berarti itu. ya, mungkin akan ada di daerah-daerah lain Dari juga. di Bangka Tengah, Bangka itu, gitu. Jadi ini kami udah mikir ke sana, makanya Festival Ahad Morning ini kita rapikan, dan misi dan kawan-kawan yang kita betul-betul amanahkan. Belum Berarti lagi Bang, minggu ini akan ada? Ada. Setiap ada setiap minggu. Setiap minggu sampai Berarti sudah berjalan ini ya, sudah disiplin ya. Setiap Disiplin. minggu ada ya. Setiap minggu ada. Setiap minggu ada. Kalau nggak ada kami yang diprotes. Iya. Ya 230 itu kan mau jualan. Mau jualan gimana kalau nggak ada? Dan masyarakat juga menantikan kita. Iya. Iya, apalagi ini kan sudah talk show ya, harus Sudah talk harus show. Harus wajib yang ya. wajib. Apalagi ini nanti Wajib. setelah Bang Kapos betul-betul up ini Ikut, betul. Festival Ahad Morning ini, saya teman-teman peserta Amor harus siap-siap minggu ini masak lebih banyak. Amin amin, Iya. semoga ya jualannya jadi makin Ya, banyak sama ya. nambahin Mbak. Jadi ada kesinambungan antara Amor itu sama sharing bisnis. Sekarang kami berlakukan bahwa setiap tenan yang jualan di Amor itu wajib untuk sharing bisnis. Itu ada kewajiban. Jadi sharing bisnis bulan ini itu mungkin yang jadi yang paling besar ya Mas ya. Besar. Gitu, karena kita kayaknya 150 orang paling Ya tidak dong, kapasitas. karena sudah semakin banyak tadi Ya, dan itu wajib ikut. gitu. Wajibnya apa? Karena kami paham bahwa dalam kemudian kita itu menumbuhkan bisnis gitu. Mau bisnis kita kecil atau besar ataupun besar jadi lebih besar lagi, itu sebenarnya kan ada dua faktor. Faktor pertama itu faktor pengalaman. Nah, sejauh mana pelaku usaha itu mencoba. Nah, faktor kedua ini tidak kalah krusial lagi, ilmu pengetahuan. Ya dong, Nah, pasti, di bisnis wajib kan banyak itu. sekali ilmu pengetahuan yang itu harus dipelajari. Nah, kita juga pengen teman-teman yang berjualan di Amor ini tidak selamanya untuk bisa berjualan di lapak itu. Pengennya bisa lebih besar lagi. Betul. Bertumbuh. Nah, bertumbuh ya. nah, naik jadi kelas ini ya. jadi sarana batu loncatan pertumbuhan bisnis. Teman-teman yang baru pengen belajar usaha, atau bagi teman-teman yang memang menambah channel penjualan, tapi tidak menjadikan Amor ini jadi seakan-akan aku hidupnya memang dari situ aja. Gitu. Nah, kalau kayak gitu kan bawaannya mau perang kalau Iya, kalau mau jualan betul. itu. Iya dong. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya semangatnya berlebihan gitu, berlebihan. Berapi-api ya. Ya, betul. maka dari itu kami sampaikan juga, kami juga akhirnya kemarin sudah melayangkan surat juga ke Dinas Perindakop UMKM Kota. Nah, kita juga bersinergi di situ NIB. untuk pertama untuk Dirjen NIB. pemastian NIB itu luar biasa sekali ternyata. Itu kemarin kita Banyak banget geleng-geleng, ya Allah susah ya ternyata untuk mastiin NIB. Padahal bikin NIB itu gampang sekali ya Bapak Ibu gitu. Di YouTube ada panduannya gratis. Nah, dan itu sebentar. Kalau ada masalah terkait dengan passwordnya, emailnya segala macam, ke kantor PTSP juga Nanti bisa mudah. dibantu ya. Bisa dibantu ke Bisa. sana. Jadi tidak Bahkan ada orang di alasan berarti ya. Ya, tidak ada bahkan alasan. alhamdulillah, terima kasih nih Bang Andika dari Dinas Perindakop Iya. mengutus timnya untuk datang ke Minggu sekretariat pagi. kita Enggak, di yang di tadi sekretariat kemarin. kita kemarin untuk bantu teman-teman UMKM bikin NIB, dan juga hadir di Delova Betul. untuk Mereka bantu UMKM Oh, bikin berarti NIB. pada saat itu yang Punya tidak ada lapak. langsung dibantuin Yes. bikin. Ya. Jadi kurang baik apa lagi lah pemerintah kita. Nah. Iya sih, berarti support banget ya Bang. Banget, Banget. Jadi mereka punya lapak sendiri juga, maksudnya blog sendiri juga untuk melayani teman-teman Iya, proses UMKM yang pembuatan belum NIB ya. Betul, betul. Jadi teman-teman yang belum punya langsung kita arahkan ke blognya. Nanti ini Diskop. Bang Kapos juga bisa liput kegiatan kita di Seni Bisnis yang ke-18 bersama pembicara kita. Setar pokoknya nanti. Iya, Setar. Jadi betul. kami punya cita-cita seperti yang Hamdan bilang, Mas Hamdan bilang tadi, bahwa jangan selamanya jadi pengusaha kelas menengah atau kelas mikro. Ayo bertumbuh bersama Gempro, dan pertumbuhan itu syaratnya paling utama belajar. Betul. Nggak mungkin ada pertumbuhan kalau tidak belajar. Karena yang 200 ini harus naik kelas Itu, ini ya. tambahan. Karena akan ada di bawahnya yang akan mengisi Nah, ini itu lagi. tadi yang mau Jadi seperti dibilangin. itu yang akan Jadi rolling perputarannya ya Bu betul, ya. kita punya aturan itu, salah satunya itu tadi
pengen bikin teman-teman tidak hanya mau jualan. Dan di situ kan akan terlihat kalau misalnya mereka tuh cuma ya pengen jualan aja lah gitu kan, nggak mau nah itu akan Betul. gugur. Sistem gugur tadi Iya, ya. digantikan dengan yang itu ada memang aturannya, benar-benar 3 mau. kali nggak ikut sharing bisnis hilang Silakan. lapaknya. Artinya Jadi- teman-teman tidak seirama dengan kita, tidak pengen bertumbuh, tidak pengen maju. Kalau begitu teman-teman silahkan di tempat yang lain saja. Betul. Biarkan gantikan teman-teman yang lain yang mau belajar. Mau Mau belajar, belajar, gitu gitu. intinya. Ya, luar biasa bersama Kapas. Aduh Bang, Iya. panjangnya ini podcast saya terpanjang ya. Iya. Tanpa Karena tanpa jeda pula, tidak ada break-breakan karena memang keren nih. Memang yang kita bahas nggak habis-habis ya. Iya. Betul, betul, Otomatis betul. tadi Bang Rodi, Bang Hamdan, Bu Yiyi, luar biasa nih pengurusnya, Masya antusias Allah. sekali ya. Makanya bertumbuh luar biasa, berpuluh-puluh kali lipat dari 7 Iya. orang ke 500 orang itu, entah gimana caranya ya Bang Rodi sama pengurus lah yang tahu ya tadi ya. Iya. Tapi mungkin terakhir nih, Iya. Bang Rodi sendiri ada yang ingin disampaikan Bang ke pemirsa Bang Kapos Bang? Baik, pemirsa Bang Kapos, pertama kami dari keluarga besar Gempro Bangka Belitung mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Budi Utama selaku PJ Wali Kota Pangkal Pinang, Pak Migo juga selaku Sekda Kota Pangkal Pinang, dan seluruh jajaran kepala dinas yang telah mensupport dan mendukung launchingnya Car Free Day di Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah dengan Car Free Day ini Festival Hard Morning UMKM semakin ramai, semakin antusias masyarakat untuk datang di sana. Dan sekali lagi terima kasih banyak, semoga ini jadi pahala jariah bapak-bapak Siap. semua. Amin, insya Allah. Kemudian juga tak lepas kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Genpro dan tim BPA, juga Bisdep dan teman-teman member Genpro Bangka Belitung atas supportnya selama ini dengan kita di pengurus juga. Terima kasih banyak, kita dukung, kita gawang apa yang telah diberikan amanah oleh pemerintah ini sebaik mungkin, sehingga tidak hanya memberikan dampak manfaat untuk kita sebagai para pelaku ekonomi kreatif wirausaha, tapi juga memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah nanti ke depannya gitu. Terus bagi masyarakat Bangka Belitung, ayo ke Taman Delova setiap hari Ahad jam 5.30 sampai jam 10, kita olahraga bersama di situ. Bawa keluarga dan jangan lupa belanja habis itu. Jangan lupa bawa duit. Itu saja mungkin yang dari Rodi, itu aja. Terima kasih juga untuk Mbak Kapos yang telah Sama-sama, support dan Bang. insya Allah akan menjadi media official partner Amin, kami amin, amin. ke depannya untuk bagaimana UMKM ini bisa tumbuh besar dan berdaya Iya. di negeri sendiri. Gitu. Amin, Gitu. insya Allah. Mungkin dari Bang Hamdan ada yang ingin Ya. ditambahkan Bang? Oke, kalau ini untuk pesan dari teman-teman UMKM mungkin enggak apa-apa, kita seperjuangan Bapak Ibu. Kami juga memulai bisnis dari kecil, terus kemudian juga Bapak Ibu mungkin yang sekarang bisnisnya masih kecil, jangan berkecil hati. Nah, karena banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa kita rubah selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu. Nah, jadi di Genpro kita berkomitmen untuk bisa menemani belajarnya Bapak Ibu di ilmu-ilmu wirausaha. Nah, jadi ketika Bapak Ibu merasa sendiri gitu, jangan ini jangan terjebak dalam kesendiriannya gitu. Ada kita nih yang kemudian insya Allah semoga semangatnya bisa menular ke Bapak Ibu sekalian, supaya bisa membuat bisnisnya itu semakin lebih banyak memiliki manfaat untuk banyak orang gitu. Nah, kita pengennya mengajak itu karena kegiatan wirausaha ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya gitu. Bukan cuma kita tapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Nah, jadi harapannya nanti Bapak Ibu sekalian yang punya usaha ya sama-sama kita besarkan gitu. Oke, keren. Terima kasih Bang Hamdan. Bu Yiyi, terakhir Bu. Kalau saya sih masalah ini aja ya, rezeki. Ya. BPA, Amor, ketika teman-teman berniat untuk mempromosikan produknya, berjualan, mendapatkan hasil pada hari itu, pergilah dengan niat yang tulus, niat yang memang positif, tidak banyak berpikir yang negatif, kanan kiri yang banyak bikin nggak benernya, nggak berkahnya. Nah, pada hari itu apa yang dapat pada hari itu itulah rezeki yang Allah berikan. Gitu. Dimanapun dia berada, posisinya dimanapun, itu sudah yang Allah takdirkan. Intinya kayak gitu. Jadi positif,
nggak Jangan bakal iri ya, nyalahin Bu, ya, siapapun. sama Jangan jualan iri, lainnya, ya. nggak Nanti yang nyalahin lain siapapun. laku, dia nggak laku, Iya, protes pula ke betul, Budi ya. betul. Nah itu, jadi kita sama-sama loh di sini kita juga berusaha sebaik mungkin. Kita tidak bisa memenuhi semua permintaan teman-teman satu persatu, tetapi kami di sini sudah berusaha untuk membuat teman-teman bisa berjualan dengan tenang, tertib dan bahagia. Oke, luar Intinya biasa. gitu. Sama nambahin untuk Siap. informasi tenan. Banyak yang nanya kan kemarin ke Pak PJ, Bu PJ, itu Ke cara dinas daftarnya gimana, pariwisata, ya, dinas gitu. pariwisata gitu. Di Gen Probable itu areanya memang saat ini sudah penuh, tapi kami lagi usahakan untuk bisa nambah. Itu. Nah, nanti perihal update-nya itu sudah bisa nambah apa belum ada di IG-nya Gen Probable. Jadi silakan nanti di follow, terus kemudian jadi info paling update ada di sana. Oke. Kalau nanti ada info lain yang mengatasnamakan Genpro. Genpro terkait dengan bisa jualan segala macam, itu tidak benar. Benar ya. Jadi Jangan nanti dipercaya ya dulu. harus percaya dulu. Nanti Berarti informasi yang pure dari Genpro adalah dari IG. IG ya. IG gitu. Saat ini ya, IG Ya. ya. IG Gitu. Genpro. Jadi ya. saat ini ada orang ini aku bisa dapat lapak Genpro. Ya kemarin udah Ya, daftar. takutnya ini nanti akan dijadikan tempat ini ya, penipuan ya takutnya. Benar, ya, betul. diperjualbelikan nanti. Tambahan lagi, Genpro Ahad Morning itu cuma ada di hari Minggu pagi. Nah, Ya. Dialova itu kan ramai banget tuh. Di Jumat sore rame, Sabtu Sabtu. pagi sore juga rame, Minggu sore juga rame. Nah, itu sudah di luar Genpro. Iya, iya, Hmm, iya. Jadi kalau selain Ahad Morning, selain Minggu pagi itu bukan tanggung jawab Genpro, bukan dari wewenangnya Genpro. Jadi jangan ada teman-teman juga yang misalnya ada yang nanya, "Ih, kami dari Genpro loh ini loh, lapak ini di hari Jumat sore, Sabtu pagi, Sabtu pagi sore sama Minggu sore." Itu bukan Genpro. Bukan ya. Mm-mm. Ya. Berarti Genpro sampai cuma saat ini cuma Minggu Minggu pagi pagi. Ya, ya. hanya Minggu pagi. Kita mau bikinnya eksklusif. Ya. Ya. Betul. Orang Jadi kangen nih biar setiap dikenang minggu. ya. Betul. Jadi kalau Ahad Morning udah acaranya Genpro dah Ya. gitu ya. Betul. Ya karena rindu itu hadir karena jarak dan waktu gitu kan. Cie. Walaupun cuma seminggu ya. Walaupun cuma seminggu. Kangen banget, kangen Waktu banget. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Budi, Mbak Bang Riki. dan Budi. Makasih, Informasinya sama-sama. luar biasa, kegiatannya juga luar biasa. Semoga kegiatannya nanti berjalan dengan lancar ya. Amin, amin, amin. Amin. Dan insya Allah. tadi rencananya akan ada di beberapa daerah, semoga terrealisasi semuanya. Amin, ya, insya Bang Budi Allah. ya. Ya. Terima kasih juga sudah datang ke sini dan menggait kami sebagai media partner karena kegiatan ini positif ya, luar biasa bisa membantu UMKM kita supaya naik kelas lagi. Siap. Baik, bersama Bang Kapos, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya Rizky Wardianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.